Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagastrian Putra dari kelompok 7 dan anggota lainnya yaitu ada Ahmad Maulana, Agus Wahid Fatoni, Aldo, Fadila Iqbal, Muhammad Iksan, dan juga Farhan Yusmandi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas keamanan komputer dengan tema eksploitasi keamanan. Untuk itu, langsung saja. Eksploitasi keamanan. Keamanan komputer sangat penting untuk melindungi data dan sistem dari ancaman eksploitasi yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Tanpa keamanan yang memadai, resiko kebocoran data dan serangan cyber akan semakin tinggi, membahayakan operasional serta reputasi perusahaan maupun individu. Kami, kelompok 7, akan membahas lebih lanjut mengenai eksploitasi keamanan. Eksploitasi keamanan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk memanfaatkan kerentanan dalam sistem komputer, jaringan, atau aplikasi dengan tujuan mendapatkan akses tidak sah, mencuri data, atau merusak integritas sistem. Eksploitasi ini biasanya melibatkan teknik atau alat yang dirancang untuk mengeksploitasi celah keamanan yang ada. Selanjutnya, contoh-contoh umum eksploitasi keamanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Contoh-contoh umum eksploitasi keamanan. Yang pertama, malware. Virus dan worm, program berbahaya yang dapat mereplikasikan diri dan menyebarkan ke perangkat lain, seringkali menyebabkan kerusakan pada sistem dan atau mencuri data. Yang kedua, phishing. Phishing teknik sosial yang digunakan untuk menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi atau informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email atau situs web palsu. Yang ketiga, SQL injection. Mengirimkan perintah SQL berbahaya ke aplikasi web yang tidak berpotensi untuk mendapatkan akses ke database dan mencuri atau memanipulasi data. Slide selanjutnya, cross-site scripting. Menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang akan dijalankan di browser pengguna, memungkinkan penyerang untuk mencuri sesi pengguna atau data sensitif. Yang kedua, man in the middle. Menyadap komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka, memungkinkan penyerang untuk mencuri data atau menyuntikkan informasi berbahaya. Yang ketiga, denial of service dan distribute denial of service. Menyerang sistem atau jaringan dengan membanjiri mereka dengan tarif berlebihan sehingga layanan menjadi tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Sekian, terima kasih. Eksploitasi dalam keamanan siber adalah cara-cara yang digunakan untuk memanfaatkan celah atau kerentanan dalam sistem dan mendapatkan akses tidak sah atau merusak data. Berikut ini adalah beberapa jenis eksploitasi yang umum. Itu ada dua. Yang pertama, remote code execution. Yang kedua ada privilege escalation. Yang pertama, remote code execution adalah dia jenis eksploitasi yang memungkinkan penyerang untuk menjalankan kode berbahaya pada sistem target dari jarak jauh. Ini biasanya terjadi akibat kerentanan dalam perangkat lunak seperti adanya bug dalam aplikasi web. Yang kedua ada seperti kerentanan pada server begitu. Yang kedua adalah privilege escalation. Privilege escalation adalah ini teknik di mana penyerang yang sudah memiliki akses
ke sistem berusaha untuk meningkatkan hak akses mereka. Ada dua jenis privilege escalation. Yang pertama ada vertical privilege escalation. Ini menjelaskan tentang penyerang mendapatkan akses ke fungsi atau data yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak istimewa yang tinggi. Dan yang kedua adalah horizontal privilege escalation. Kalau ini dia penyerang mengakses data atau fungsi, penggunalah yang hak akses yang sama. Kerentanan yang dapat menyebabkan privilege escalation seringkali terkait dengan peraturan izin yang salah satu bug di dalam perangkat lunak. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak eksploitasi terhadap individu dan organisasi. Oke, yang pertama di sini ada dampak terhadap individu. Yang pertama ada pelanggaran privasi. Individu dapat mengalami pelanggaran privasi jika data pribadi mereka diakses atau dicuri. Nah, ini mungkin contohnya seperti hacker dan lain-lain. Dan juga emang di sini juga gak cuma hacker. Kadang-kadang kita juga di sebuah kantor pun ada juga mungkin dari orang internal yang bisa juga mencuri datanya. Namun itu tidak bisa kita prediksi seperti apa orang internal itu. Mungkin itu teman kita atau bos kita. Nah, itu kita nggak bisa prediksi. Dan ini juga dapat mencakup informasi sensitif seperti nomor identitas, informasi keuangan, dan data kesehatan. Oke, yang kedua ada kerugian finansial. Di sini ketika akun bank atau informasi kartu kredit dicuri, individu dapat mengalami kerugian. Nah, tentunya pasti mengalami kerugian karena akun bank atau informasi kartu kredit itu bisa disalahgunakan sama mereka, dan mereka yang bisa merasakan dan kita cuma bisa bayar doang gitu. Jadi kayak intinya tuh mereka tuh ngambil hak kita gitu, tapi kita yang harus bertanggung jawab. Nah, ini juga finansial yang signifikan. Pemulihan dari pencurian identitas juga bisa memakan waktu dan biaya. Dan yang ketiga ada stres dan kecemasan. Mengalami eksploitasi dapat menyebabkan rasa cemas dan stres yang tinggi. Individu mungkin merasa tidak aman dalam menggunakan teknologi dan internet. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Dampak terhadap organisasi. Oke, di sini kerugian finansial. Organisasi dapat menghadapi kerugian yang besar akibat eksploitasi, termasuk biaya pemulihan, denda, dan kehilangan pendapatan. Biaya untuk memperbaiki kerusakan dan menanggapi insiden keamanan bisa sangat tinggi. Yang kedua ada pelanggaran data. Eksploitasi dapat menyebabkan pelanggaran data yang terdampak pada banyak individu, mengakibatkan tuntutan hukum dan kerugian reputasi signifikan. Yang ketiga ada kerusakan reputasi. Organisasi yang mengalami insiden keamanan dapat kehilangan kepercayaan dari pelanggaran mitra dan pemangku kepentingan. Reputasi yang rusak dapat berdampak jangka panjang pada bisnis. Dan yang keempat ada tuntutan hukum dan kepatuhan. Organisasi mungkin menghadapi tuntutan hukum jika gagal melindungi data pelanggan. Selain itu, mereka mungkin harus memenuhi persyaratan kepatuhan yang lebih ketat yang dapat menambah biaya dan komplikasi. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Studi kasus eksploitasi terbaru Log4Shell kebocoran data LinkedIn. Berikut adalah studi kasus terkait beberapa eksploitasi dan insiden keamanan terbaru, yaitu Log4Shell CV 2021-44228, kebocoran data LinkedIn 2021, SolarWinds Supply Chain Attack 2020. Log4Shell CV 2021-44228. Latar belakang, Log4Shell adalah kerentangan keamanan yang ditemukan dalam Log4j, sebuah pustaka logging Java yang sangat populer. Kerentanan ini ditemukan pada akhir 2021 dan diberi kode CVE 2021-44228. Kerentanan ini memungkinkan eksekusi kode jarak jauh (Remote Code Execution) atau RCE pada service yang menggunakan Log4j versi yang terpengaruh. Yang kedua, kebocoran data LinkedIn. Latar belakangnya, pada Juni 2021, LinkedIn mengalami kebocoran data besar-besaran yang melibatkan lebih dari 700 pengguna
yang merupakan sekitar 92% data total pengguna LinkedIn saat itu. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti ID pengguna, nama lengkap, alamat, email, dan nomor telepon, informasi pekerjaan, dan juga profil media sosial lainnya. SolarWinds Supply Chain Attack 2020. Latar belakangnya, serangan SolarWinds adalah salah satu serangan rantai pasokan terbesar yang pernah terjadi pada akhir 2020. Ditemukan bahwa software SolarWinds Orion yang digunakan oleh ribuan organisasi global telah disusupi oleh aktor jahat yang diyakini berhubungan dengan negara tertentu. Penyerangan penyusupan ke dalam proses pembaruan perangkat lunak SolarWinds dan menyisipkan malware bernama Sunburst ke dalam pembaruan resmi. Ketiga kasus ini menunjukkan kompleksitas dan resiko dalam keamanan cyber, termasuk potensi kerentanan dalam perangkat lunak yang umum digunakan, pengambilan data publik, dan serangan rantai pasokan. Organisasi ini merupakan langkah-langkah keamanan yang kuat dan proaktif untuk melindungi data sistem mereka. Studi kasus yang pertama ada dari Log4Shell. Nama virusnya adalah CVE strip 2021 strip 44228. Eksploitasinya adalah penyerangan ini berupa mengirimkan string khusus melalui input pengguna yang tidak tervalidasi dengan benar. Ketika string ini dicatat oleh Log4j mencoba menjalankan string tersebut sebagai kode yang bisa memicu eksekusi kode berbahaya. Misalnya, penyerang dapat mengirimkan string seperti $INDI.2 nanti bisa dilihat di gambarnya /attacker.com/malicious yang memanfaatkan JNDI atau Java Naming and Directory Interface untuk memuat dan menjalankan payload dari server penyerang. Nah, dampak dari penyerangan ini, satu, kerentanan ini mempengaruhi jutaan aplikasi yang menggunakan Log4j di seluruh dunia karena pustaka ini sangat populer untuk logging di aplikasi atau server. Yang kedua, banyak organisasi besar seperti Amazon, Apple, dan Tesla menghadapi potensi eksploitasi ini. Serangan ini juga digunakan oleh berbagai grup peretas, termasuk dari nation state actors atau aktor-aktor dari negara. Solusi dari penyerangan ini adalah pembaruan keamanan dirilis untuk Log4j yang memitigasi eksploitasi ini. Organisasi perlu segera memperbarui ke versi yang aman atau menerapkan mitigasi sementara. Yang kedua, ada kasus dari kebocoran data LinkedIn di tahun 2021 juga nih. Nah, untuk eksploitasinya ini dimulai walaupun LinkedIn menegaskan bahwa nggak ada pelanggaran keamanan langsung terhadap sistem mereka, tapi kebocoran ini terjadi akibat scraping data yang dilakukan oleh aktor penjahat. Jadi scraping itu adalah mengumpulkan data dari tampilan interface websitenya itu sendiri. Jadi di LinkedIn itu kita bisa melihat kontak dari setiap user di menu profile. Nah, scraping adalah teknik di mana penyerang mengumpulkan data publik dari platform. Namun dalam kasus ini, data yang tidak dimaksudkan untuk publikasi juga berhasil dikumpulkan oleh penyerang. Nah, jadi ada sedikit celah di situ. Nah, data yang bocor kemudian diunggah ke forum dark web, tempat informasi tersebut dijual atau dibagikan untuk penggunaan jahat seperti pencurian identitas, phishing, dan serangan rekayasa sosial. Nah, dampak dari serangan ini apa? Data pengguna LinkedIn yang bocor dapat digunakan oleh penyerang untuk melancarkan berbagai serangan phishing yang lebih meyakinkan, mengingat rincian informasi pribadi pengguna. Meskipun data yang bocor sebagian besar bersifat publik, seperti nomor telepon, email, dan ID LinkedIn,
resiko penyalahgunaan tetap tinggi karena skala dan sifat data yang terlibat. Nah, solusi dari LinkedIn mengimbau pengguna untuk berhati-hati terhadap pesan atau email phishing, serta memperkuat privasi akun mereka. Pengguna juga disarankan untuk berhati-hati terhadap pesan atau email phishing, serta memperkuat privasi akun mereka. Pengguna juga disarankan untuk memeriksa apakah informasi pribadi mereka bocor melalui pelaporan kebocoran data. Kemudian ada kasus berikutnya adalah SolarWinds Supply Chain Attack di tahun 2020. Eksploitasi ini melalui pembaruan perangkat lunak yang telah disusupi. Penyerang dapat mendapatkan akses ke jaringan berbagai organisasi yang menggunakan SolarWinds Orion setelah masuk ke jaringan. Penyerang dapat mengintai dan mencuri data sensitif serta merusak sistem internal. Serangan ini berjalan tanpa diketahui selama berbulan-bulan. Korban-korban dari serangan ini termasuk berbagai entitas besar atau perusahaan besar, seperti perusahaan teknologi, lembaga, pemerintahan Amerika Serikat, termasuk Departemen Keuangan, dan banyak organisasi internasional lainnya. Nah, dampak dari serangan ini mempengaruhi ribuan organisasi di seluruh dunia, dan diperkirakan sebagai serangan yang dilakukan oleh aktor negara dengan tujuan spionase. Kerugian finansial, reputasi, serta potensi hilangnya data sensitif menjadi ancaman nyata bagi para korban. Ini menjadi pengingat besar bagi perusahaan tentang resiko keamanan pada rantai pasokan perangkat lunak. Nah, solusi dari SolarWinds yaitu mengeluarkan pembaruan keamanan untuk mengatasi masalah ini dan menutup celah yang memungkinkan serangan. Organisasi perlu mengadopsi pendekatan keamanan yang lebih ketat, terutama pembaruan perangkat lunak dan rantai pasokan, serta meningkatkan audit dan monitoring jaringan mereka. Nah, ketiga kasus di atas yang tadi sudah saya sebutkan menyoroti betapa pentingnya organisasi atau perusahaan untuk menjaga keamanan cyber yang kuat dan waspada terhadap kerentanan, baik dari perangkat lunak internal maupun dari rantai pasokan eksternal. Oke, jadinya di sini saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan eksploitasi. Itu ada pendidikan dan kesadaran, kemudian ada penggunaan kata sandi yang kuat, terus ada pembaruan dan patch, ada firewall dan antivirus, kemudian ada kontrol akses, dan yang terakhir ada backup data. Berikut kesimpulannya, yaitu eksploitasi keamanan merupakan ancaman virus yang dapat memiliki konsekuensi jauh dan luas bagi individu dan organisasi. Dengan memahami metode, dampak, dan langkah-langkah pencegahan, organisasi dapat lebih baik melindungi diri mereka dari serangan dan mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Keamanan informasi harus menjadi prioritas yang berkelanjutan dalam setiap institusi. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai eksploitasi keamanan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.